Undur-undur bukanlah makhluk yang muncul secara tiba-tiba di pasir. Ia adalah hasil dari sebuah siklus hidup panjang yang dimulai jauh sebelum jebakan pertama digali. Dalam fase dewasanya, undur-undur dikenal sebagai lacewing atau antlion dewasa, serangga bersayap transparan yang hidup singkat, terbang di malam hari, dan jarang terlihat manusia. Fase dewasa ini hanya berlangsung beberapa minggu, cukup untuk kawin dan meletakkan telur di tanah berpasir yang kering dan hangat. Dari sinilah kehidupan undur-undur yang sebenarnya dimulai. Telur menetas menjadi larva kecil dengan tubuh pipih dan kepala besar yang mendominasi hampir separuh ukurannya. Rahang melengkung seperti sabit sudah terbentuk sejak awal, alat yang kelak menjadi senjata utama. Tidak seperti banyak serangga lain yang aktif menjelajah, larva undur-undur segera mengubur dirinya ke dalam pasir. Sejak saat itu, hidupnya hampir sepenuhnya berlangsung di bawah permukaan, tersembunyi dari cahaya dan mata pemangsa. Pasir bukan sekedar tempat tinggal, melainkan medium utama strategi hidupnya. Undur-undur membutuhkan butiran pasir yang kering, lepas, dan seragam ukurannya. Tanah yang terlalu lembab akan membuat dinding jebakan runtuh permanen, sementara pasir terlalu kasar tidak bisa membentuk kerucut stabil. Karena itu, keberadaan undur-undur sering menjadi indikator mikrohabitat yang sangat spesifik. Tempat-tempat teduh di bawah batu, tepi akar pohon, atau sudut tanah yang terlindung dari hujan langsung. Proses pembuatan jebakan dimulai dengan gerakan melingkar perlahan. Undur-undur menggali sambil berputar, melemparkan pasir keluar menggunakan kepala dan rahangnya. Setiap putaran memperdalam cekungan, menciptakan bentuk kerucut dengan sudut yang mendekati sudut longsor alami pasir. Ini bukan bentuk sembarangan. Secara fisika, sudut ini membuat setiap langkah mangsa ke arah atas justru memicu runtuhan kecil yang menariknya kembali ke pusat. Di dasar kerucut, undur-undur menunggu dengan rahang terbuka. Ia hampir tidak bergerak, energi dijaga, metabolisme ditekan. Ketika getaran kecil terdeteksi, langkah semut, serangga kecil, atau arthropoda lain, undur-undur langsung bereaksi dengan cara yang unik. Ia melemparkan pasir ke arah mangsa. Lemparan ini bukan untuk melukai, melainkan untuk mengganggu pijakan, mempercepat longsoran, dan memanfaatkan gravitasi sebagai sekutu. Begitu mangsa jatuh ke pusat, rahang melengkung menjepit tubuhnya. Undur-undur kemudian menyuntikkan enzim pencernaan yang melarutkan jaringan lunak mangsa dari dalam. Nutrisi disedot perlahan, sementara sisa tubuh yang tidak tercerna dibuang keluar jebakan. Setelah itu, kerucut diperbaiki kembali, siap untuk siklus berikutnya. Dalam fase larva ini, undur-undur dapat hidup berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung ketersediaan mangsa dan kondisi lingkungan. Ia tumbuh perlahan, berganti kulit beberapa kali, sebelum akhirnya membentuk kepompong dan bermetamorfosis menjadi serangga bersayap. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam kesunyian pasir, menjalankan strategi yang nyaris tak berubah sejak zaman dinosaurus. Bab ini memperlihatkan bahwa undur-undur bukan pemburu yang lemah karena diam. Justru dari diam itulah lahir efisiensi ekstrim, sebuah desain evolusi yang mengandalkan hukum alam, bukan kecepatan, untuk bertahan hidup. Jebakan undur-undur bukan sekadar lubang di pasir, melainkan struktur fisika yang dibangun dengan presisi tinggi. Bentuk kerucutnya mengikuti sudut runtuh alami pasir kering, sekitar 30 hingga 35 derajat, batas di mana butiran pasir masih dapat bertahan sebelum longsor. Sudut ini bukan hasil perhitungan sadar, tetapi produk seleksi alam yang berlangsung jutaan tahun. Larva yang menggali terlalu curam kehilangan jebakannya, sementara yang terlalu landai gagal menahan mangsa. Hanya desain paling stabil yang bertahan. Setiap butir pasir dalam jebakan memiliki peran. Ketika seekor semut masuk ke lereng kerucut, berat tubuhnya mengganggu keseimbangan mikro di antara butiran. Pasir mulai bergeser perlahan, lalu semakin cepat. Semut berusaha memanjat keluar, tetapi setiap langkah justru memicu longsoran baru. Energi yang dikeluarkan mangsa bekerja melawan dirinya sendiri. Undur-undur tidak perlu mengejar. Gravitasi dan gesekan sudah melakukan sebagian besar pekerjaan. Respons undur-undur terhadap mangsa juga sangat hemat energi. Ia tidak langsung menyerang. Ketika getaran pertama terdeteksi, undur-undur melemparkan pasir ke arah mangsa menggunakan gerakan cepat kepala. Lemparan ini menargetkan kaki dan permukaan di sekitar mangsa, menciptakan runtuhan kecil tambahan. Dalam eksperimen laboratorium,
Tanpa lemparan pasir ini, banyak mangsa berhasil lolos. Dengan lemparan tersebut, tingkat keberhasilan tangkapan meningkat drastis. Ini menunjukkan bahwa undur-undur tidak pasif. Ia mengintervensi lingkungan secara aktif, tetapi dengan biaya energi minimal. Rahang undur-undur adalah alat khusus yang tidak digunakan untuk mengunyah. Bentuknya seperti dua jarum melengkung yang berongga. Setelah menjepit mangsa, undur-undur menyuntikkan cairan enzimatik yang melarutkan jaringan lunak dari dalam. Proses ini disebut pencernaan ekstraoral. Makanan dicerna di luar tubuh, lalu disedot dalam bentuk cairan nutrisi. Sistem ini memungkinkan undur-undur memakan mangsa yang relatif besar tanpa perlu sistem pencernaan kompleks di dalam tubuhnya. Waktu menjadi sekutu utama. Undur-undur tidak terburu-buru. Ia dapat menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari tanpa mangsa, dengan konsumsi energi yang sangat rendah. Metabolisme larva ini termasuk yang paling efisien di dunia serangga. Dalam kondisi ekstrim, undur-undur mampu bertahan berminggu-minggu tanpa makan, tetap berada di dasar jebakan, nyaris tak bergerak. Tidak semua jebakan berhasil. Hujan ringan dapat merusak dinding pasir, dan mangsa besar terkadang mampu meloloskan diri. Namun undur-undur segera memperbaiki kerucutnya, mengembalikan sudut dan kedalaman yang optimal. Perilaku ini menunjukkan bahwa jebakan bukan struktur statis, melainkan sistem dinamis yang terus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Strategi berburu undur-undur memperlihatkan bentuk kecerdasan ekologis yang berbeda dari predator cepat. Ia tidak mengandalkan kecepatan atau kekuatan, melainkan pemahaman evolusioner terhadap sifat fisik lingkungannya. Pasir, gravitasi, dan waktu menjadi bagian dari sistem berburu yang bekerja nyaris tanpa suara, tanpa kejaran, dan tanpa kegagalan mencolok. Sebuah model pemburuan yang efisien, senyap, dan hampir tak berubah sejak jutaan tahun lalu. Di balik gaya hidupnya yang sunyi dan statis, undur-undur memegang peran ekologis yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Sebagai predator kecil di lantai ekosistem kering, pantai berpasir, savana, tepian hutan, hingga halaman tanah terbuka, ia membantu mengendalikan populasi serangga kecil, terutama semut. Tanpa kehadiran predator seperti undur-undur, populasi semut dapat meningkat cepat, memengaruhi keseimbangan organisme lain yang bergantung pada sumber makanan dan ruang yang sama. Semut adalah salah satu serangga paling dominan di darat. Mereka memodifikasi tanah, memengaruhi distribusi biji, dan menguasai banyak relung ekologi. Namun, dominasi ini perlu dibatasi. Undur-undur berfungsi sebagai tekanan selektif alami, memangsa individu-individu yang aktif di permukaan tanah. Tekanan ini tidak memusnahkan koloni, tetapi menjaga agar populasi tetap dalam batas yang tidak merusak struktur ekosistem mikro. Dalam ekologi, peran seperti ini sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan kestabilan jangka panjang. Lubang jebakan undur-undur juga menciptakan mikrohabitat. Di sekitar kerucut pasir, suhu permukaan tanah sedikit berbeda, kelembapan berubah, dan pergerakan butiran pasir menjadi lebih aktif. Kondisi ini memengaruhi organisme lain, dari tungau tanah hingga larva serangga kecil, yang memanfaatkan perbedaan mikroklimat tersebut. Dengan kata lain, satu lubang kecil mengubah karakter fisik lingkungan di sekitarnya. Undur-undur juga menjadi bagian dari rantai energi yang lebih besar. Ia memangsa semut dan serangga kecil, tetapi pada saat yang sama menjadi mangsa bagi burung pemakan serangga, kadal, cicak, dan laba-laba besar. Namun, karena sebagian besar tubuhnya tersembunyi di bawah pasir, tingkat predasi terhadap undur-undur relatif rendah. Ini membuatnya menjadi predator yang stabil, cukup terlindungi untuk bertahan, tetapi tetap terhubung dalam jaringan makanan. Menariknya, distribusi undur-undur sering digunakan sebagai indikator kondisi tanah. Mereka hanya membangun jebakan di pasir kering yang longgar, bersih, dan tidak terlalu sering terganggu. Tanah yang terlalu padat, tercemar, atau sering terinjak tidak cocok. Kehadiran banyak jebakan undur-undur menandakan bahwa tanah masih memiliki struktur fisik alami, drainase baik, dan aktivitas biologis permukaan yang sehat. Dalam konteks ini, undur-undur berfungsi sebagai spesies indikator, penanda kecil dari kualitas lingkungan yang lebih luas. Interaksi mereka dengan manusia hampir selalu tidak disadari. Banyak orang melihat lubang kecil di pasir tanpa mengetahui bahwa itu adalah struktur berburu aktif. Namun di area yang masih alami, undur-undur bekerja setiap malam, menjaga aliran energi tetap bergerak di tingkat mikro. Ia tidak membentuk koloni besar, tidak membangun sarang megah, dan tidak menghasilkan suara.
Perannya tersembunyi, tetapi konsisten. Dalam ekosistem, tidak semua penjaga keseimbangan harus terlihat. Sebagian bekerja di bawah permukaan, dalam skala kecil, dengan dampak yang merambat perlahan. Undur-undur adalah contoh bagaimana predator sederhana dapat menjaga keteraturan tanpa perlu kehadiran yang dominan. Sebuah pengingat bahwa kestabilan alam sering dijaga oleh makhluk yang hampir tidak pernah kita perhatikan. Siklus hidup undur-undur sepenuhnya terikat pada pasir dan waktu. Dari telur yang diletakkan di tanah kering hingga metamorfosis menjadi serangga bersayap, setiap tahap kehidupannya bergantung pada kondisi lingkungan yang sangat spesifik. Ketergantungan inilah yang membuat undur-undur menjadi makhluk yang tangguh sekaligus rapuh, mampu bertahan di habitat ekstrim tetapi mudah terganggu oleh perubahan kecil. Setelah berminggu-minggu hidup sebagai larva penggali pasir, undur-undur memasuki fase kepompong. Pada tahap ini, ia berhenti berburu dan mengurung diri dalam struktur pasir yang diperkuat dengan sutra dan butiran tanah. Di dalam ruang sempit itu, tubuh larva mengalami reorganisasi total. Rahang besar yang dulu menjadi senjata utama akan menyusut. Kaki penggali berubah menjadi kaki serangga terbang, dan tubuh yang berat berevolusi menjadi bentuk ringan yang mampu meninggalkan tanah. Metamorfosis ini memakan waktu, dan selama periode tersebut, undur-undur sangat rentan terhadap gangguan mekanis. Ketika akhirnya muncul sebagai imago, serangga dewasa bersayap, undur-undur hampir tidak menyerupai dirinya yang dulu. Ia tidak lagi menggali lubang atau membangun jebakan. Hidupnya singkat, seringkali hanya beberapa minggu, dan fokus utamanya adalah reproduksi. Banyak spesies dewasa tidak makan sama sekali, atau hanya mengonsumsi nektar dalam jumlah kecil. Energi yang digunakan sepenuhnya berasal dari cadangan yang dikumpulkan saat fase larva. Ini menjadikan tahap larva sebagai inti biologis kehidupan undur-undur. Keberhasilan atau kegagalan hidupnya ditentukan jauh sebelum ia bisa terbang. Dalam konteks ini, perubahan lingkungan menjadi ancaman besar. Pasir yang dipadatkan oleh kendaraan, pembangunan, atau aktivitas manusia menghilangkan kemampuan undur-undur untuk membangun jebakan. Permukaan yang sering terganggu meruntuhkan lubang sebelum sempat berfungsi. Pencemaran tanah dan perubahan kelembapan akibat irigasi atau penutupan lahan juga memutus siklus hidup mereka. Banyak area yang dulu dihuni undur-undur kini menjadi habitat kosong tanpa tanda-tanda kehadiran mereka. Perubahan iklim memperparah tekanan ini. Curah hujan ekstrim dapat meratakan jebakan dan membanjiri larva, sementara musim kering yang terlalu panjang mengeraskan pasir hingga tidak bisa digali. Karena undur-undur tidak bermigrasi jauh dan memiliki distribusi lokal yang terbatas, mereka sulit berpindah ketika habitatnya rusak. Kepunahan lokal dapat terjadi tanpa suara, tanpa bangkai, dan tanpa disadari. Namun di habitat yang masih terjaga, undur-undur tetap bertahan dengan ketekunan yang sama seperti jutaan tahun lalu. Mereka memilih lokasi dengan presisi, menunggu malam yang tepat, dan membangun kembali jebakan yang runtuh. Tidak ada adaptasi cepat. Tidak ada strategi agresif, hanya kesesuaian sempurna antara tubuh, perilaku, dan lingkungan. Siklus hidup undur-undur mengajarkan bahwa keberhasilan evolusi tidak selalu tentang kecepatan atau kekuatan, tetapi tentang kecocokan. Ketika lingkungan masih memberi ruang bagi pasir untuk tetap pasir, bagi malam untuk tetap gelap, dan bagi tanah untuk tetap hidup, undur-undur akan terus menggali, menunggu, dan menjaga keseimbangan kecil yang menopang ekosistem lebih besar. Di balik strategi berburu yang tampak sederhana, undur-undur memegang peran ekologis yang sering luput dari perhatian. Ia bukan predator puncak, bukan pula spesies dominan, tetapi kehadirannya membantu menjaga keseimbangan populasi serangga kecil di lingkungan kering dan berpasir. Setiap serangga yang jatuh ke dalam jebakan tidak sekedar menjadi mangsa, tetapi bagian dari aliran energi yang menjaga ekosistem tetap stabil. Undur-undur memangsa semut, serangga kecil, dan arthropoda lain yang bergerak di permukaan tanah. Dengan memangsa organisme yang jumlahnya besar dan bereproduksi cepat, undur-undur berfungsi sebagai pengendali populasi alami. Tanpa predator seperti ini, koloni semut tertentu dapat berkembang berlebihan, mengubah struktur tanah, memengaruhi vegetasi kecil, dan menggeser keseimbangan mikrohabitat. Peran undur-undur bekerja secara senyap, tetapi efeknya merambat melalui banyak lapisan ekologi. Lubang jebakan yang mereka buat juga mengubah karakter fisik tanah. Pasir yang terus digali dan dirapikan
menciptakan zona tanah gembur yang memengaruhi pergerakan air dan udara. Di area dengan banyak jebakan, infiltrasi air hujan menjadi lebih baik, mencegah permukaan tanah mengeras sepenuhnya. Butiran pasir yang sering bergerak juga menghambat beberapa jenis tumbuhan invasif kecil untuk berakar terlalu kuat, menjaga komposisi vegetasi tetap beragam. Undur-undur sendiri menjadi bagian dari rantai makanan yang lebih besar. Burung pemakan serangga, kadal, laba-laba besar, hingga tawon parasitoid memangsa larva atau individu dewasa. Dengan demikian, energi yang diperoleh dari serangga kecil diteruskan ke tingkat trofik lebih tinggi. Jika undur-undur hilang dari suatu habitat, aliran energi ini terputus, dan predator yang bergantung padanya akan mencari sumber lain atau mengalami penurunan populasi. Interaksi mereka dengan semut juga menarik secara ekologis. Semut adalah salah satu insinyur tanah paling aktif, dan undur-undur adalah salah satu pemangsa yang secara langsung memanfaatkan aktivitas semut. Hubungan ini menciptakan tekanan selektif dua arah. Semut mengembangkan perilaku kolektif untuk menghindari area jebakan, sementara undur-undur menyempurnakan bentuk lubang agar tetap efektif. Dinamika ini membentuk mosaik perilaku di lantai tanah, memperkaya kompleksitas ekosistem kering. Dalam skala luas, keberadaan undur-undur menjadi indikator kesehatan habitat berpasir alami. Mereka hanya dapat hidup di tanah yang tidak tercemar, tidak terlalu padat, dan memiliki siklus siang malam yang relatif stabil. Ketika undur-undur menghilang, seringkali itu menjadi tanda awal bahwa habitat telah mengalami gangguan fisik atau kimia yang signifikan, jauh sebelum perubahan besar terlihat di permukaan. Peran ekologis undur-undur mungkin kecil jika dilihat dari satu lubang pasir. Namun, jika ribuan larva bekerja di satu lanskap, efeknya menjadi nyata. Mereka menjaga populasi serangga tetap seimbang, membantu tanah tetap hidup, dan mempertahankan jaringan interaksi yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Dalam diam dan kesabaran, undur-undur menjadi pengingat bahwa ekosistem tidak hanya dijaga oleh makhluk besar, tetapi juga oleh predator kecil yang menunggu di balik butiran pasir. Di tengah dunia yang terus berubah, masa depan undur-undur sangat bergantung pada keberadaan habitat yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya rapuh. Tanah berpasir yang terbuka, hangat, dan relatif alami. Lingkungan seperti ini semakin jarang ditemukan. Pembangunan, pertanian intensif, dan penataan lahan mengubah pasir longgar menjadi permukaan padat, menghilangkan ruang hidup yang dibutuhkan undur-undur untuk berburu dan berkembang. Larva undur-undur memerlukan tekstur pasir yang spesifik. Pasir yang terlalu padat membuat lubang jebakan runtuh, sementara pasir yang tercemar bahan kimia atau tertutup vegetasi rapat membuat serangga mangsa jarang melintas. Ketika struktur tanah berubah, kemampuan berburu undur-undur runtuh bersamaan dengannya. Tidak ada adaptasi cepat yang dapat menggantikan kebutuhan fisik ini. Evolusi mereka dirancang untuk stabilitas, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat. Ancaman lain datang dari cahaya buatan. Undur-undur dewasa adalah serangga terbang yang aktif pada malam hari dan sangat tertarik pada cahaya. Lampu jalan, pemukiman, dan fasilitas industri mengganggu pola terbang alami mereka, meningkatkan risiko kelelahan, predasi, dan kegagalan reproduksi. Banyak individu dewasa mati sebelum sempat bertelur, memutus siklus kehidupan yang telah berlangsung selama ribuan generasi. Perubahan iklim juga mulai meninggalkan jejak. Pola hujan yang tidak menentu memengaruhi stabilitas lubang jebakan. Hujan lebat dapat merusak seluruh area perburuan dalam satu malam, memaksa larva membangun ulang dari awal atau mati kelaparan jika energi telah habis. Di sisi lain, suhu ekstrim dan kekeringan panjang dapat mengeringkan pasir hingga kehilangan sifat runtuh yang dibutuhkan untuk menjebak mangsa. Ketidakseimbangan ini menekan populasi secara perlahan tetapi konsisten. Meski demikian, undur-undur bukanlah spesies yang sepenuhnya tak berdaya. Di area yang masih mempertahankan lanskap alami, pantai berpasir yang tidak dipadatkan, tepi sungai kering, atau kawasan semi-alami, populasi mereka dapat bertahan stabil. Keberadaan undur-undur di tempat-tempat ini menunjukkan bahwa menjaga ruang hidup sederhana seringkali lebih penting daripada intervensi konservasi yang kompleks. Melindungi undur-undur tidak memerlukan pagar tinggi atau kawasan besar. Cukup dengan membiarkan sebagian tanah tetap alami, mengurangi pencahayaan malam berlebih, dan menjaga kualitas tanah dari bahan kimia. Langkah-langkah kecil ini mempertahankan bukan hanya satu spesies, tetapi juga keseluruhan jaringan kehidupan kecil yang bergantung pada tanah terbuka.
Pada akhirnya, undur-undur mengajarkan pelajaran sunyi tentang kesabaran dan efisiensi. Mereka tidak mengejar mangsa, tidak membangun sarang megah, dan tidak mendominasi landscape. Mereka menunggu, membaca alam dengan presisi, dan memanfaatkan hukum fisika sederhana untuk bertahan hidup. Selama pasir masih dapat runtuh dan serangga masih melintas di atasnya, strategi purba ini akan terus bekerja. Dalam dunia yang bergerak semakin cepat, keberadaan undur-undur menjadi pengingat bahwa sebagian bentuk kehidupan bertahan bukan dengan kecepatan atau kekuatan, melainkan dengan memahami lingkungan secara mendalam. Di balik lubang kecil di pasir, tersimpan kecerdasan evolusi yang telah teruji oleh waktu.